Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi adanya SPP minus ketika akan membuat SPP LS gaji. Untuk sebelumnya, untuk diperhatikan cara ini digunakan dengan catatan ada satu syarat yang harus dipenuhi. Catatannya itu bahwa anggaran kas di Januari dan Februari itu memang masih cukup. Jadi sekali lagi catatannya anggaran kas di Januari dan Februari jika diakumulasi itu masih cukup. Maka kita bisa menggunakan cara ini. Langsung saja, yang pertama kita masuk di menggunakan akun bendahara pengeluaran. Untuk saat ini saya menggunakan akun bendahara pengeluaran Dinas Sosial. Oke, kalau sudah kita masuk seperti pembayaran gaji seperti biasa, masuk di data pembayaran gaji. Lalu silakan unduh PDF-nya. Kenapa kita unduh PDF ini? Itu kita gunakan supaya menjadi data nanti. Itu kita perlukan. Selanjutnya itu kita lihat di seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa cara ini digunakan ketika sebenarnya akumulasi itu masih cukup, namun secara aplikasi tidak terbaca. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita buat SPP LS seperti biasa, SPP LS gaji. Pilih tanggalnya, PPTK. Karena di sini saya mau lihat saja apakah masih cukup atau tidak. Kita pilih dulu SPD-nya, 2 SPD. Yang pertama, silahkan lihat sampai rincian objek. Sampai rincian objek di SPD Februari. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa item yang minus, yaitu jaminan kesehatan, JKK, dan jaminan kematian. Jika terjadi seperti ini, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan itu kita lihat apakah SPD di Januari itu masih ada sisa, atau anggaran kas di bulan Januari masih ada sisa atau tidak. Nah, kalau sudah seperti tadi, caranya itu seperti tadi, kita buka SPD bulan Januarinya, dilihat sampai rincian objek. Kita lihat sampai rincian objek. Nah, selanjutnya kita lihat seperti ini. Di SPD Februari, anggaran kas Februari itu minus 66.000 di rekening jaminan kesehatan. Apakah masih ada di Januari 66.000, di sini masih ada sisa 162.000, berarti masih cukup. Jadi masih bisa. Di sini ada minus 105 rupiah. Ternyata sisa di Januari itu masih ada, berarti kita masih bisa pakai cara ini. Begitu juga dengan jaminan kematian, ada minus 316, berarti cara ini masih bisa kita gunakan. Nah, dengan sistem ini di aplikasi itu sudah saya tanyakan kenapa tidak bisa diedit. Ternyata mungkin nanti akan ada upgrade-nya atau bagaimana. Untuk sampai saat ini kita bisa akali dengan cara seperti tutorial ini. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa anggaran kasnya masih cukup, maka yang perlu kita lakukan itu kita buat SPP LS gaji di bulan Februarinya. Sebelumnya ini tadi sudah saya buat, mungkin saya hapus ulang dulu. Caranya, sama seperti pembuatan SPP LS, namun di sini kita tidak buat SPP LS gaji, tapi SPP LS biasa. Kita gunakan ini, karena jika menggunakan SPP LS biasa, itu nilai SPP-nya itu bisa kita edit sendiri. Namun kekurangannya, kita harus mengeditnya atau memasukkan nilai secara satu persatu. Pilih tanggal, PPTK, keterangan, SPP LS gaji bulan Februari. Di sini kita aktifkan item ini, kita aktifkan walaupun bukan gaji terusan ataupun susulan. Kenapa? Supaya SPD-nya nanti yang muncul itu khusus rekening atau kegiatan dan sub kegiatan gaji saja, yaitu administrasi keuangan perangkat daerah. Pilih 2 SPD-nya tadi. Langsung saja
di sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Kita checklist. Terus kita masukkan nilainya secara manual. Dia tidak seperti SPPLS gaji tadi, karena ini kita mau akali bagaimana caranya itu seperti itu. Jadi kita harus menginput nilainya secara manual. Oleh karena itu, data pembayaran gajinya kita butuhkan. Langsung saja kita copy satu persatu. Ini bisa di copy atau diketik manual. Tapi saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk berhati-hati. 39027.500, oke. Kita copy tunjangan keluarganya. Tunjangan keluarganya itu adalah penjumlahan dari tunjangan apa? Penjumlahan dari tunjangan pasangan dan anak. Sudah saya sudah saya jumlahkan. Terus tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu sendiri adalah tunjangan jabatan yaitu tunjangan struktural. Copy 8385. Oke, kalau sudah benar, oke. Terus sampai begitu juga sampai seterusnya. Fungsional. Tunjangan fungsional, tunjangan fungsional. Oh, tunjangan fungsional umum. Fungsional umum 360.000. 60 juga. Habis itu tunjangan beras. Selanjutnya tunjangan PPh. PPh 80, 880 dan pembulatan 478. Terus IWP kesehatan. Copy. IWP kecelakaan dan IWP kematian. Nah, di sini tadi sama seperti tadi kita lihat ada minus, jadi caranya kita pilih lagi SPD Januarinya tadi sampai rincian objek. Lalu aktifkan iuran jaminan kesehatannya, misalnya iuran jaminan kesehatan tadi. Kita ambil nilai minusnya. Ini supaya gampang, jadi kita tahu bahwa kita cuma butuhkan lagi 66.000. Kita ambil nilai minusnya, kita paste ke iuran jaminan kesehatan di bulan Januari. Oke. Jadi di sini kita ubah sesuai dengan nilai maksimal. Nah, kalau sudah berarti sisa anggaran di Februari itu nanti akan 0. Di sini tuh masih ada sisanya, tapi ketika dijumlahkan nilai SPP-nya 66.000 tambah ini tadi, maka akan sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu 2.052.000 sekian. Begitu seterusnya. Kita copy minusnya. Silahkan di copy minusnya. Diaktifkan, dicentang rekeningnya. Lalu nilai ini kita masukkan nilai maksimalnya. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita ambil lagi minusnya tadi 316. Aktifkan iuran jaminan kematiannya. Lalu kita masukkan nilai maksimalnya. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi minus. Bisa kita lihat. Nah, nilai SPP-nya juga itu sudah benar. 56.131.040. 56.131.040. Kalau sudah, berarti SPP-nya sudah bisa kita simpan. Selanjutnya, lanjut dalam pembuatan SPTJM dan verifikasi SPP. Kalau mau dilihat SPP-nya, maaf salah, LS cetak. Oke. Di sini kita lihat 56.131.040. Jadi kita ambil nilai SPD Januari di iuran JKK, JKM dan jaminan kesehatan. Kalau dijumlahkan itu akan sama dengan nilainya tadi. Nah, selanjutnya
Kita lanjut untuk pembuatan SPTJM. Pembuatan SPTJM itu masuk menggunakan akun PA. Masuk menggunakan akun PA. Jadi di sini tadi kalau misalnya dilihat, saya itu buka 3 browser langsung supaya tidak keluar-keluar lagi. Satu user PA, satu user bendahara pengeluaran, satunya lagi user PPK. Oke, sekarang sudah aman berarti. Yang kita perlu lakukan sekarang buat SPTJM, SPP. Sama seperti biasa. Ganti nomornya jadi nomor 3, SPP LS gaji bulan 2. Tanggal 4 Februari, simpan. Oke. Kalau sudah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah verifikasi SPP. Verifikasi SPP. Ini ada semua tadi, salinan SPD. Oke. Disetujui. Tanggalnya tanggal 4 verifikasi. Oke. Kalau sudah, yang perlu kita lakukan adalah pembuatan SPM. Nah, di pembuatan SPM di sini, Bapak Ibu sekali lagi memasukkan nilainya secara manual, tidak seperti pembuatan SPM LS gaji yang biasanya, karena kita tadi tuh mengakali SPM mengakali nilai SPP minus di sini. Tanggalnya tanggal 4 menggunakan data rekanan. Rekanannya di sini kita gunakan saja bendahara pengeluaran. Jadi kalau sudah kita cek rekening. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai potongannya. Cara memasukkan nilai potongannya itu, pilih salah satu item rekeningnya. Saya sarankan itu belanja di belanja gaji pokoknya. Karena jumlah potongannya itu pasti tidak akan lebih besar daripada jumlah gaji pokoknya. Pilih di belanja gaji pokok, tambahkan potongan, terus dimasukkan satu-satu per item. Seperti tadi. Contohnya tadi IWP kesehatan misalnya. Kita mulai dari IWP kesehatan. Oke, copy. Pilih IWP kesehatan. Terus pilih lainnya nilai. Kenapa lainnya nilai? Supaya kita bisa masukkan nilainya secara manual. 2052 213. 52 213. Oke. Selanjutnya tambah potongan lagi sampai selesai seperti tadi. Selanjutnya itu IWP kecelakaan, iuran jaminan kecelakaan kerja, pilih lainnya nilai, masukkan nilainya 93666 Oke. Selanjutnya tambahkan potongan lagi, jaminan kematian, lainnya nilai, masukkan nilainya. Tambahkan potongan lagi, kita masukkan PPH 80 880 tambah potongan lagi IWP 8 itu sama dengan iuran JHT, masukkan 3404830 tambah potongan. Kalau sudah IWP 8 masukkan IWP 1. Oke, lainnya nilai, masukkan nilainya.
Oke, sudah selesai. Ganti keperluannya. SPM LS gaji Januari bulan, ulangi, SPM LS gaji bulan Februari. Kalau sudah semua lengkap, kita simpan. Sebelum kita verifikasi atau buat SPTJM-nya, silakan dicek dulu apakah datanya sudah benar. Selalu lakukan cek ulang-ulang supaya sudah benar semua. Di sini kita lihat 56131 jumlah bruto, jumlah potongan 6425640. Secara rincian juga sudah benar. Oke. Total 49705.400. 49705.400. Nah, kalau sudah, yang perlu kita lakukan adalah pembuatan SPTJM SPM. Caranya dibuat SPTJM SPM itu menggunakan akun PA, sama seperti biasa. SPTJM LS. Buat SPTJM, nomornya ganti nomor 3. SPM LS gaji bulan 2. Tanggal 4 Februari. Oke. Nah, jika sudah selesai, silakan melapor ke Pak Sukri atau bidang belanja untuk diverifikasi SPM dan dibuatkan SP2D-nya. Mungkin itu tadi cara bagaimana kita mengakali, di sini dalam tanda kutip mengakali ketika SPE datanya itu tidak terakumulasi. Jadi sekali lagi, aplikasi ini saya juga kurang tahu bagaimana kenapa dia khusus untuk gaji, tapi kalau yang lainnya itu otomatis terakumulasi. Jadi khusus untuk gaji tadi kenapa dia tidak menjadi akumulasi nilai SPP-nya. Jadi kita bisa akali dengan catatan anggaran kas Januari dan Februari itu memang masih tersedia, sama seperti tadi yang kita lihat di Dinas Sosial itu JKK, jaminan kesehatan, dan JKM-nya itu secara anggaran kas bulan Januari dan Februari itu harusnya masih cukup. Jadi kita akali dengan cara pembuatan SPP secara manual, tidak mengambil data gaji tadi. Tapi tetap, kembali kami ingatkan, tetap data gaji harus diupload. Karena kenapa? Kita akan jadikan sebagai, ini tadi, sebagai patokannya. Dan dalam pembuatan SPM, dalam verifikasi SPM, dokumen-dokumen ini juga tadi tetap dicetak. Seperti itu. Yang perbedaannya cuma pemilihan SPPLS-nya tadi. Jadi mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan dan ada informasi-informasi yang baru lagi yang Bapak Ibu terima, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa aplikasi ini baru, jadi kita masih akan sama-sama terus belajar. Semoga kedepannya tidak akan ada lagi permasalahan atau hal-hal yang bisa menjadi hambatan untuk kita dalam melakukan proses pencairan. Itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup PPK Sepakat atau konsultasi SIPD. Supaya teman-teman yang lain bisa melihat dan bisa mendapatkan informasi juga. Terus kembali kami ingatkan, mohon izin Bapak Ibu semua, mohon untuk tetap dilihat juga, dicek-cek grupnya, karena di situ ada banyak informasi supaya tidak terjadi pengulangan pertanyaan dan lain-lain. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.